Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada perkuliahan struktur beton lanjut. Kali ini tema yang akan kita bicarakan adalah desain join sistem pemikul rangka momen khusus dari SNI 2847 tahun 2019 di pasal 18.8. Pada pasal 18.8.2 ini, nah, teman-teman bisa melihat ke sini. Nah, ini merupakan ketentuan umum yang akan dipakai untuk hubungan balok kolom atau HBK yang ada di pasal 18. Di mana ayat yang pertama, 18.8.2 ayat 1, gaya-gaya pada tulangan longitudinal balok di muka join harus dihitung dengan mengasumsikan tegangan pada tulangan tarik lentur adalah 1,25 FY. Sehingga 125 ini adalah 1,25 ini merupakan ketentuan yang nanti perhitungan untuk blok beton tertekan akan kita gunakan. Rumusnya menjadi AS dikalikan 1,25 dikalikan FY dibagi 0,85 FC dikalikan B. Kemudian untuk pasal 18.8.2 ayat yang kedua ini, tulangan longitudinal balok yang dihentikan di dalam suatu kolom harus diteruskan ke muka terjauh dari inti kolom terkekang dan harus disalurkan dalam tarik sesuai pasal 18.8.5. Dan untuk posisi dalam tekannya sesuai dengan pasal 25.4.9. Nah, ini ada pasal 18.8.5 itu merupakan panjang penyaluran tarik. Kemudian di pasal 25.4.9 itu penyaluran batang ulir dan kawat ulir dalam kondisi tekan, di mana nanti persyaratannya harus memenuhi yang ada di sini. Panjang penyaluran LDC untuk batang ulir dan kawat ulir dalam kondisi tekan harus yang terbesar dari nilai A dan B, yaitu panjang dihitung berdasarkan persamaan yang ini, kemudian 200 mm. Nah, ini teman-teman bisa masuk ke SNI dan mengecek di pasal ini. Pada pasal 18.8.2 ayat yang ketiga, bila tulangan longitudinal balok diteruskan melalui join balok kolom, dimensi kolom yang paralel dengan tulangan balok tersebut tidak boleh kurang dari 20 kali diameter tulangan longitudinal terbesar balok untuk beton normal. Jadi ketentuannya adalah tidak boleh kurang dari 20 kali diameter tulangan longitudinal terbesar balok untuk beton yang normal. Sedangkan untuk beton yang tidak normal, mungkin dikatakan sebagai beton ringan, dimensinya tidak boleh kurang dari 26 kali diameter tulangannya. Ini menjadi ketentuan untuk mengukur sesuai dengan ketentuan tersebut. Nah, kemudian pasal yang keempat, 18.8.2 yang keempat ini, tinggi join atau H tidak boleh kurang dari setengah tinggi balok yang merangka pada join tersebut dan yang menyebabkan geser pada join sebagai bagian dari sistem pemikul gaya seismik. Jadi tinggi H-nya tidak boleh kurang dari setengah tinggi balok. Jadi balok-balok yang merangka atau merangkai pada join tersebut. Pada pasal 18.8.3 untuk tulangan transversal, ini ayat yang pertama menyatakan bahwa tulangan transversal join harus memenuhi pasal 18.7.5.2. Kemudian berlanjut kepada titik 3 atau ayat yang ketiga, kemudian ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh, kecuali sebagaimana dinyatakan dalam 18.8.3.2. Nah, ini posisinya ada di ayat yang pertama. Nah, kita bisa melihat bahwa untuk 18.7.5, baik di ayat yang kedua, 3, 4, maupun 7, itu merupakan pendetalan dari tulangan transversal. Nah, kemudian untuk pasal 18.8.3 ayat yang kedua, bila pada keempat sisi join terdapat balok yang merangkak kepadanya, dan bila lebar dari setiap balok tersebut setidaknya 3/4 lebar kolom, maka jumlah tulangan yang diperlukan ini di pasal 18.7.5.4.
Nah, diizinkan untuk direduksi setengahnya. Dan spasi yang disyaratkan pada pasal 18.7.5.3 diizinkan untuk ditingkatkan hingga 150 mm dalam ketinggian balok H. Ini ketinggian balok H, posisinya yang paling rendah, yang merangkak pada join tersebut. Jadi yang dimaksud adalah seperti gambar di sebelah kanan ini. Kalau ada sebuah join atau hubungan balok kolom yang ada balok yang merangkak kepada 4 sisinya, yaitu 1, 2, 3, 4, maka setidaknya 3/4 lebar kolom. Nah, jadi 3/4 dari lebar kolomnya untuk B-nya. Jadi di sini ada keterangan bahwa posisi di tengah ini digambarkan sebagai arah lebar join efektif B plus H itu lebih kecil sama dengan B plus 2 kali X. X-nya adalah ini. Ini adalah kode X. Nah, di sini disebut sebagai luas efektif join atau AJ. Kemudian, tinggi join sama dengan H dalam bidang tulangan yang menghasilkan geser, ini posisinya adalah ini. Jadi ada B, kemudian ada H. Itu disebut sebagai luas efektif joinnya. Ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan sesuai pada pasal 18.8.3 ayat yang pertama maupun yang kedua. Kemudian pada pasal 18.7.5 yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya tadi, nanti kawan-kawan di situ bisa melihat pada pasal yang ketiga bahwa spasi tulangan transversal tidak melebihi dari nilai terkecil dari A sampai kepada C. Di mana yang pertama itu ada 1/4 dimensi terkecil penampang kolom, kemudian yang B itu 6 kali diameter tulangan longitudinal terkecil, kemudian yang C adalah S0 yang dihitung dengan persamaan seperti ini. S0 sama dengan 100 plus 350 dikurangi dengan HX dibagi dengan 3. Di mana S0 ini tidak boleh melebihi 150 dan tidak perlu kurang dari 100 mm. Jadi spasi yang digunakan tidak melebihi 150 dan tidak perlu kurang dari 100. Nah, pada ayat yang keempat, ini jumlah tulangan transversal harus sesuai pada tabel 18.7.5.4. Ini tabelnya ada di sebelah kanan, kawan-kawan bisa melihat tabel 18.7.5.4 tentang tulangan transversal untuk kolom-kolom sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, di sini dibedakan antara tulangan transversal untuk penampang kolom persegi, kemudian di bagian bawah adalah untuk penampang lingkaran, sengkang persegi, kemudian sengkang dengan pengekang lingkaran. Nah, pada kondisinya itu dibatasi apabila PU itu lebih kecil dari 0,3 AG FC aksen dan FC-nya lebih kecil sama dengan 70 MPa. Di bagian nanti teman-teman bisa menggunakan rumus terbesar antara A dan B. Ini ada rumus A, kemudian rumus yang B. Apabila PU lebih besar dari 0,3 kalikan AG kalikan FC aksen atau FC-nya lebih besar dari 70 MPa, maka gunakan terbesar dari ABC ini, A, B, C. Jadi pilih nilai yang terbesar dari A, B, dan C. Di mana pada rumus yang C ini terdapat ada tanda KF dan KN, itu nanti kawan-kawan bisa lebih detail melihat pada pasal 18.7.54, di mana di sini saya ambilkan KF sama dengan FC per 175 plus 0,6. Ini harus lebih besar dari 1. Kemudian KN-nya sama dengan NL dibagi dengan NL-2. Ini yang nanti digunakan ke rumus yang C itu. Kemudian untuk tulangan yang spiral juga sama, apabila PU lebih kecil 0,3 AG dikalikan FC dan FC-nya ternyata lebih kecil dari 70 MPa, maka gunakan rumus terbesar antara D dan E. Jadi rumus D ini, kemudian rumus E. Silakan pilih yang terbesar. Tetapi kalau PU lebih besar dari 0,3 AG FC aksen dan juga FC-nya lebih besar dari 70 MPa, gunakan yang terbesar dari D, E, dan F. Jadi pada kolom bagian bawah ini silahkan digunakan semuanya. D, E, F, pilih nanti nilainya yang paling besar itu yang akan digunakan. Kemudian melanjutkan dari pasal 18.3 ayat yang ketiga bahwa tulangan longitudinal balok yang berada di luar inti kolom, jadi posisinya itu berada di luar inti kolom ini,
harus dikekang oleh tulangan transversal yang menembus kolom dengan spasi sesuai dengan pasal 18.6.4 ayat yang keempat. Kemudian persyaratan dari 18.6.4 ayat yang kedua dan 18.6.4 ayat yang ketiga. Jika pengekang tersebut tidak diberikan oleh balok yang merangkak ke dalam join. Sehingga kalau sampai ada tulangan longitudinal balok yang berada di luar inti kolom, itu harus dikekang, menembus ke dalam masuk seperti itu, maka harus memenuhi persyaratan yang ada di sini. Nanti silahkan cek di pasal 18.6.4 poin 4. Nah, kemudian bila tulangan momen negatif balok, ya, kan ada momen negatif berarti posisinya ada di bagian atas, seperti ini. Nah, seperti ini adalah momen negatif yang digunakan untuk momen negatif. Bila tulangan momen negatif balok menggunakan tulangan berkepala atau head deformed bar yang berhenti di dalam join, artinya kalau ini menggunakan tulangan deform dan berhenti di dalam join, maka ujung atas kolom harus diteruskan ke atas join, setidaknya setinggi H. Maka ujung atasnya ini harus dibengkokkan, diteruskan ke atas, setidaknya setinggi dengan nilai dari H-nya. Sebagai alternatif, tulangan balok harus dikekang, maka dikekang pada muka atas join oleh tulangan join vertikal tambahan. Jadi nanti kalau sampai tulangan negatif itu menggunakan deform dan harus berhenti di dalam balok, maka harus dinaikkan ke atas tinggi H-nya. Kemudian pada pasal 18.8.4 ayat yang ketiga, bahwa luas penampang efektif dalam suatu join atau AJ yang disebut sebagai AJ adalah ini. Kita bisa melihat pada titik ini merupakan perkalian antara lebar efektif dan juga tinggi joinnya. Harus dihitung dari tinggi join, kemudian dikali lebar efektif dari join. Nah, tinggi join harus besar lebar kolom. Jadi tinggi join itu ini harus sebesar lebar kolom. Ini harus sama dengan lebar kolomnya. Kecuali bila pada balok yang merangka ke dalam kolom yang lebih besar. Jadi lebar join efektif tidak boleh melebihi nilai terkecil antara A dengan B. Jadi nanti lebarnya tidak boleh melebihi nilai terkecil. Dan yang pertama adalah lebar balok ditambah tinggi join. Berarti lebar efektif adalah B lebar balok ditambah dengan tinggi join atau H-nya. Maka dia tidak boleh lebih besar dari B plus 2X. Nah, diberikan batasan. Nah, ini 2 kali jarak tegak lurus yang lebih kecil dari sumbu longitudinal balok ke dalam sisi kolom. Nah, sehingga di sini harus terpenuhi dari luas join efektif atau AJ sesuai pada pasal 18.8.4 ayat yang ketiga. Kemudian di pasal 18.8 titik yang kelima tentang panjang penyaluran tulangan tarik, maka di ayat yang pertama ini untuk tulangan D10 hingga D36 yang ujungnya diberi kait standar, maka panjang penyaluran LDH harus dihitung berdasarkan persamaan di bawah ini. Jadi LDH sama dengan FY dikalikan dengan DB dibagi dengan 5,4 lambda dikalikan akar FJ aksen. Nah, untuk beton yang normal, nanti LDH yang diperoleh tidak boleh kurang dari nilai terbesar antara 8 dB dan 150 mm. Kemudian beton yang ringan, itu nanti nilai terbesar antara 10 dB dan 190 mm. Dimana nanti kalau teman-teman memasukkan nilai lambda, ada keterangan lambda itu kalau untuk beton normal ya 1, kemudian untuk beton ringan masukkan 0,75. Kemudian pasal 18.8.5 ayat yang kedua, untuk tulangan yang berkepala, tulangan berkepala itu tulangan deform yang memenuhi pasal 20.2.1 ayat yang ke-6, panjang penyaluran tarik harus sesuai dengan 25.4.4. Jadi ini detail tentang panjang penyaluran tulangan ada di pasal 25. Nanti teman-teman bisa meng-cross-check ke pasal tersebut. Kecuali spasi bersih antara tulangan diizinkan setidaknya adalah 3 dB.
Kemudian untuk ayat yang ketiga, 18.8.5 ayat yang ketiga, untuk tulangan 10, D10 ya, D-form 10, D10 hingga D36, panjang penyaluran tulangan tarik atau LD untuk tulangan lurus tidak boleh kurang dari nilai terbesar antara A dan B, yaitu 2,5 kali dari panjang sesuai 18.8.5 ayat pertama tadi, bila beton yang dicor di bawah tulangan tersebut tidak melebihi 300. Kemudian digunakan 3,25 kali atau 3/4 panjang sesuai dengan pasal 18.8.5 ayat pertama tadi bila tinggi beton yang dicor bersamaan di bawah batang tulangan melebihi dari 300. Jadi kalau tidak melebihi 300 pakai 2,5, kalau melebihi 300 pakai 3/4. Pada pasal 18.8.5 poin yang keempat atau E4, itu tulangan lurus yang berhenti pada join harus melewati inti terkekang kolom atau elemen batas. Nah, semua bagian LD atau panjang penyaluran yang tidak berada di dalam inti kekangan harus diperpanjang dengan faktor sebesar 1,6 kali. Kemudian di ayat yang kelima, nanti kawan-kawan bisa melihat dengan jelas di SNI itu, jika digunakan batas tulangan berlapis atau epoksi, maka panjang penyaluran berdasarkan kriteria yang ada di ayat 1, kemudian ayat 3, dan ayat yang keempat. Itu harus dikalikan dengan faktor yang sesuai pada 25.4.2.4. Ini di pasal 25 tentang pendetailan, itu nanti teman-teman harus masuk dan melihat lebih detail di sana. Karena nanti ketentuan semuanya akan dilinkkan di pasal tersebut. Selanjutnya untuk contoh hitungan, pada sesi ini kita diminta untuk hitunglah desain untuk join balok dan kolom atau hubungan balok kolom dengan ukuran balok adalah 450 kalikan 600 mm persegi. Kemudian ukuran kolomnya 600 dikalikan 600 mm persegi. Jadi di sini ukuran baloknya adalah 450 untuk lebarnya, kemudian tingginya adalah 650. Kemudian untuk kolomnya itu lebarnya 600, kemudian tingginya adalah 600 sesuai dengan konfigurasi yang ada di sini. Untuk luas efektif join atau AC, dari soal tersebut kita bisa mendapatkan data bahwa tinggi join atau H-nya adalah 600. Kemudian untuk lebar join nanti mengikuti rumus yang ada di sini. Ini didasarkan kepada SNI 18.18.4.3. Jadi luas efektif dalam suatu join AC harus dihitung dari tinggi join dikali lebar join efektif. Jadi tinggi joinnya adalah H ini. Nah, ini ada keterangan H adalah lebar join efektif harus selebar kolom. Jadi ini harus sama dengan lebar kolomnya. Tadi kolomnya adalah ukurannya 600. Maka kita ambil hanya sama dengan 600. Nah, kemudian untuk lebar efektif join ini, kawan-kawan bisa merujuk kepada pasal ini. Lebar efektif join tidak boleh melebihi nilai terkecil antara A dan B, di mana yang A itu adalah lebar balok ditambah tinggi join, itu yang ini. B ditambah dengan H, yaitu dapat angka 1050 mm. Kemudian yang kedua, 2 kali jarak tegak lurus yang lebih kecil dari sumbu longitudinal balok ke dalam sisi kolom. Jadi B plus 2X. Nah, nilai X-nya didapatkan dari ini. Ini adalah nilai X, dapat dari 600 dikurangi 450 per 2, ketemu 75 mm. Maka X-nya kita kalikan 2, yaitu 150 ditambah dengan B. B-nya adalah 450. Sehingga dari situ kita dapatkan 400 plus 450 plus 150, ketemu angka 600 mm. Maka luas penampang efektif, ini AC sama dengan H dikalikan dengan lebarnya. Kita ambil hanya 600, lebarnya adalah yang terkecil dari dua persamaan ini, yaitu 600. Ketemu 600 kalikan 600 sama dengan 360.000 dalam satuan milimeter persegi. Untuk tulangan transversal, ini yang pertama kita akan mendasarkan kepada SNI yang tadi sudah kita bahas di pasal 18.8.3.2. Jadi pada soal itu terdapat 3 balok perangkai, kemudian lebar balok
menutupi 3/4 dari lebar kolom. Sesuai pada pasal ini, bila pada keempat sisi join terdapat balok yang merangka kepadanya, dan bila lebar dari setiap balok tersebut setidaknya 3/4 dari lebar kolom, maka jumlah tulangan yang diperlukan ya, nanti diizinkan untuk direduksi setengahnya, dan spasi yang disyaratkan itu bisa dihitung, ya, diizinkan untuk ditingkatkan menjadi 150 dalam ketinggian balok H yang terendam yang merangkak pada join tersebut. Jadi kita akan menggunakan seperti pada kata-kata yang mungkin saya lingkari dengan lingkaran, saya beri tanda lingkar biru ini. Lebar balok menutupi 3/4 lebar kolom, sehingga lebarnya adalah 450. Itu nanti 3/4-nya dikalikan dengan 600, itu sama dengan 450. Itu yang kita ambil. Kemudian jumlah tulangan transversal itu kita reduksi, ini diizinkan direduksi setengahnya, jadi direduksi 0,5, sehingga ASH per S sama dengan 0,5 dikalikan 4,7 ketemu angka 2,35, di mana 4,7 itu nilai ASH itu didasarkan kepada dua rumus ini. Dua rumus ini nanti silahkan menggunakan nilai yang terbesar seperti yang ada pada tutorial tentang kolom SPRMK. Nah, dari situ jarak tulangan diambil sebesar 150 mm, sehingga ASH sama dengan 150 dikalikan 2,35, sehingga menjadi 325,5 mm persegi. Sehingga di situ dipasang 3 kaki, dipasang sengkang dengan 3 kaki, D13 spasi 150 dengan ASH adalah 398,19 mm persegi, sehingga nilainya sudah melebihi dari nilai ASH yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya untuk kuat geser join, kita bisa menghitung berdasarkan data yang ada pada penampang baloknya, di mana di sini adalah mempunyai lebar 450, kemudian mempunyai tinggi total yang bisa kita jumlahkan dari nilai selimut dan juga nilai 587,5, sehingga dari sini kita bisa menghitung nilai MPR pada bagian atas atau bagian tulangan-tulangan yang menahan momen negatif. Di sini dipasang 7D25 pada bagian atas. Ini posisinya ada di sini. Nah, kita bisa mencari nilai A dengan rumus AS dikalikan dengan 1,25 FY per 0,85 FC aksen dikalikan B. Nah, nilai 1,25 ini sesuai dengan pasal yang sudah kita bahas tadi, di mana kita menggunakan nilai ini agar benar-benar nanti terlampaui pada sendi plastis ini terjadi keruntuhan secara terkendali tarik. Nah, kita masukkan angkanya, AS-nya ada 7, kemudian masing-masingnya adalah 490, dikalikan 1,25, FY 400, dibagi 0,85, kalikan 25, kalikan 450. Ini FC, kemudian 450 adalah B-nya. Didapatkan angka 179,39 mm. Nah, angka ini merupakan adalah blok beton tertekan yang berposisi pada balok tersebut. Sehingga nilai A ini bisa kita gunakan untuk menghitung nilai MPR-nya, yaitu AS dikalikan 1,25 FY kalikan D min A per 2. Ini adalah jaraknya. AS kalikan FY ini adalah gayanya, T-nya, kemudian ini adalah jaraknya. Kita masukkan 7 dikalikan diameter 25, luasnya 490, kali 125, FY-nya 400, kemudian didapatkan nilai D-nya 587,5 dikurangi dengan A per 2, hanya 179,39 dibagi dengan 2, sehingga ketemu angka dalam satuan kN ini 853,77 kN. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung MPR balok pada posisi bagian bawahnya. Di sini ada 4D25, sehingga kita cari dulu nilai A-nya adalah AS dikalikan 1,25 FY, dibagi 0,85 FC aksen dikalikan B. Nah, AS yang terpasang jumlahnya adalah 4, D25, masing-masing luasnya adalah 490 kali 125, 1,25 ini. Kemudian FY-nya 400 dibagi 0,85, FC25,
B-nya, lebar dari baloknya adalah 450, maka ketemu angka 102,48 mm. Sehingga dari situ kita mendapatkan nilai A, bisa kita gunakan untuk menghitung ampere. Momen adalah gaya, ini adalah gayanya, kemudian dikalikan jarak. Jaraknya adalah D min A per 2. Ini jarak dari T kepada kompresen konkret atau CC. Sehingga di situ kita masukkan 4 kali 490 dari luas masing-masing D25, kemudian 1,25 kalikan FY 400, kalikan D-nya adalah 587,5, min A per 2 hanya 102,48 yang kita dapatkan dari perhitungan atas ini. Dari situ kita bisa mendapatkan dalam satuan kN/m, nilai ampere sama dengan di posisi bagian bawah 525,54 kN/m. Nah, selanjutnya untuk kuat geser join, kekakuan kolom diasumsikan sama sehingga faktor distribusi df-nya adalah 0,5. Maka momen yang timbul di atas join itu adalah MC-nya adalah 0,5 dijumlahkan dengan momen bagian atas dan juga momen bagian bawah yang kita hitung pada slide sebelumnya tadi. Dapat angka 853,77 plus 525,54 ini dijumlahkan, kemudian kita kalikan dengan setengahnya, sehingga kita dapatkan 689,65. Itu posisinya ada di sini, bagian atas dan juga ada di bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan menghitung gaya geser dari kolom sebelah atas, di mana V goyangan adalah nilai dari ampere bagian atas, kemudian ampere bagian bawah, ini ada 583,77 yang dipasang 7D25 tadi, ini bagian bawahnya dipasang 4 ulangan tadi, 4 dapat angka 525,54 dibagi dengan ln atau tinggi dari kolomnya. Nah, itu bisa kita dapatkan dan dihitung sebesar 394.000 satuannya Newton. Sehingga kalau kita bawa ke kilonewton, jadi 394,088 kilonewton. Nah, ini nanti berada posisinya dari V goyangan yang ada di sini. Kemudian luas tulangan atas 7D25 itu ada AS sama dengan 3430 mm persegi. Kemudian gaya pada tulangan sebelah kiri join itu kita mendapatkan T1. T1 itu AS dikalikan 1,25 FY, ketetapan sesuai dengan pasal muncul 1,25 sama dengan 3430 kali 1,25 kali 400. Maka dari situ dapat angka 1715 seperti pada T1. Kemudian gaya tekan beton di sebelah kiri join C1 sama dengan T1 sama dengan 1715 kN. Nah, pada sisi kanan join ada 4D25 dengan AS 1960 mm persegi diperoleh nilai T2 sama dengan C2 sama dengan AS dikalikan 1,25 FY, yaitu 1960 kali 125, ini ketetapan dari SNI, kemudian 400, ini adalah FY-nya, sehingga didapatkan nilai 980 kilonewton. Ini posisinya ada di sini. T2 sama dengan 980 kilonewton. Itu akan sama dengan nilai C2. Untuk kuat geser joinnya, kita bisa menghitung mulai dari kesetimbangan gaya arah horizontal, di mana VC sama dengan T1 plus C1 dikurangi dengan V goyangan, sehingga bisa kita masukkan angkanya seperti yang sudah kita dapatkan di slide sebelumnya tadi, 1715 plus C1, nah, C1-nya 980 dikurangi V goyangan, V goyangan 394,09. V goyangan ini berasal dari kolom, dari sisi atas, sisi bawah, kita jumlahkan, kita bagi dengan tinggi kolomnya, yaitu 3,5 mendapatkan angka 394,09, sehingga VC-nya sama dengan 2300,91 dalam satuan kilonewton. Nah, untuk kuat geser join yang dikekang ke 4 sisi, nilai Vn sama dengan 1,7 dikalikan akar FC aksen kali AC sama dengan 1,7 kalikan akar, ini ada FC aksennya 25, kemudian AC-nya atau luas efektif dari join yang sudah kita hitung tadi, yaitu 600 kalikan 600 ketemu 360.000. Sehingga di sini dapat kita hitung nilai Vn sama dengan
3.060.000 satuan Newton, atau kita bawa ke kilonewton menjadi 3.060 kilonewton. Sesuai dengan persyaratan SNI, maka akan kita kalikan dengan nilai Pi atau faktor reduksi kapasitas, di mana Pi-nya adalah 0,85 dikalikan dengan Vn yang sudah kita hitung. 0,85 kali 3060 dapat angka 2601 kilonewton. Dan ini posisinya lebih besar daripada nilai Vc. Jadi kemampuan dari join untuk menahan gaya geser itu lebih besar dari gaya geser yang bekerja pada join tersebut. Nah, dimensi sudah cukup, dipasang 3 kaki, ini ada 3 kaki, 1, 2, 3, kan gitu. Kalau dari atas ya 1, 2, 3, 3 kaki D13, spasinya adalah 150 mm. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tutorial tentang hubungan balok kolom atau join pada sistem pemikul rangka momen khusus atau SPRMK sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019 yang terbaru. Semoga bermanfaat pada kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.